pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas cintanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara merintih dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar sejarah Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau belajar tentang Kesultanan Mataram Islam yang berada di sekitar Jogja. Kita bergeser ke Jawa bagian barat. Ada satu kesultanan besar, yakni Kesultanan Banten. Sejak dulu Kesultanan Banten ini memang punya hubungan dengan kerajaan Hindu sebelumnya, itu kerajaan Pajajaran ya, dan juga punya singgungan corak kehidupan yang identik dengan maritim ya. Di sana ada Selat Sunda dan Selat Malaka yang identik dengan perdagangan maritim ya. Untuk lebih lengkapnya kita pelajari Kesultanan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi Kesultanan Banten. 1. Gambaran umum Kesultanan Banten. 2. Awal kemunculan Kesultanan Banten. 3. Corak kehidupan Kesultanan Banten. 4. Peristiwa penting Kesultanan Banten. 5. Peninggalan Kesultanan Banten. 6. Kehancuran Kesultanan Banten. Yang pertama, gambaran umum Kesultanan Banten. Letak Kesultanan. Kesultanan Banten terletak di daerah Surawosan, Banten Lama atau Banten Lor. Tahun berdiri, Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552 Masehi. Sebutan Kesultanan. Pada masa Hindu-Buddha, Banten merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Pajajaran dengan nama Kerajaan Banten kuno terletak di daerah Banten Girang. Sejarah periode Banten pra-Islam. Banten kuno dipimpin oleh Prabu Surawosan yang dilanjutkan oleh putranya bernama Prabu Pucuk Umum atau penganut Sunda wiwitan. Maulana Hasanuddin diberi misi oleh ayahnya untuk menyebarkan agama Islam, tapi mendapatkan penolakan dari pamannya atau Prabu Pucuk Umum. Guna menyebabkan agama Islam, ia terlebih dulu harus siap berperang dengan pamannya, tapi dengan cara pertarungan ayam jago. Maulana Hasanuddin menang dan memaksa pamannya untuk angkat kaki. Ia berpindah ke daerah Ujung Kulon, bermukim di Sungai Ciujung yang menjadi cikal bakal orang-orang Kanekes Baduy. Saya akan melanjutkan materi kedua, awal kemunculan Kesultanan Banten. Sebelum menjadi kesultanan wilayah, Banten dikuasai oleh kerajaan Pajajaran. Awal mula berdirinya Kesultanan Banten ialah adanya misi penaklukan wilayah dan penyebaran Islam dari Kesultanan Demak, yakni mengutus tokoh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati mengangkat Depati Banten menjadi sultan pertama. Depati Banten tersebut tidak lain ialah putranya sendiri. Nama putranya Sunan Gunung Jati yang menjadi sultan ialah Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakinking. Sunan Gunung Jati memindahkan pusat kekuasaan dari Banten Girang ke Surosowan. Surosowan, Banten Lama terletak kurang lebih 10 km dari kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang corak kehidupan Kesultanan Banten. Yang pertama, bidang keagamaan. Islam menjadi agama mayoritas dengan peran Sunan Gunung Jati
pada masa awal penyebarannya di Banten, dilanjutkan oleh para keturunannya. Yang kedua, bidang sosial. Kesultanan Banten sangat menjunjung tinggi toleransi, di mana masyarakat di wilayah Banten terdiri dari beragam etnis. Hal tersebut bisa diidentifikasi dari adanya bangunan kelenteng, Awalokiteswara, dan pemukiman etnis Tiongkok. Yang ketiga, bidang ekonomi. Roda perekonomian masyarakat di Kesultanan Banten bertumpu pada sektor agraris atau pertanian dan maritim dengan komoditas utama berupa lada. Secara geografis, Banten merupakan kota pelabuhan yang memiliki peran penting dalam memasok kebutuhan lada di pasar Asia Tenggara atau Selat Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea, saya akan melanjutkan persentase materi yang keempat, yaitu Sultan terkenal Kesultanan Banten. Yang kesatu, Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabah Kingking. Ia merupakan keturunan Sunan Gunung Jati. Pada awal penyebaran Islam di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak Bupati Banten untuk memeluk Islam. Bupati tersebut bernama Prabu Suro Sowan atau Ki Gedeng. Sunan Gunung Jati pun mempersunting putri dari Prabu Suro Sowan yang bernama Nyi Kawunganten. Dari perkawinan tersebut, lahirlah Maulana Hasanuddin. Wilayah kekuasaannya kala itu meliputi Banten dan sekitarnya seperti Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Sebagian Sumatera termasuk Lampung, Indrapura, Solebar, dan Bengkulu, juga Sunda, Kelapa atau Jayakarta atau Jakarta, serta Karawang. Yang kedua yaitu Sultan Ageng Tirtayasa atau bisa disebut Abu Al-Fat Abdul Fattah. Ia merupakan tokoh yang membawa Kesultanan Banten pada masa kejayaannya dengan sebutan Pangeran Surya. Ia memiliki ambisi untuk membangun pertanian yang maju di Banten. Selain itu, ia melakukan perlawanan hebat kepada VOC yang ingin menguasai Banten sebagai salah satu pusat perdagangan internasional. Ia pun beberapa kali mengatur strategi untuk mengembalikan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Yang kesatu yaitu mengundang pedagang dari Inggris, Portugis, Denmark, Perancis untuk berdagang di Banten. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pedagang Persia, Tiongkok, dan India. Dan yang ketiga yaitu membuat saluran irigasi dari sungai ujung Jawa hingga Pontang. Sultan yang terkenal yang ketiga ialah Sultan Haji atau Sultan Abu Nasyar Abdul Qohar. Sultan Haji ialah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ia mendapatkan mandat untuk mengurus urusan dalam negeri Banten yang sedang terjadi konflik dengan VOC. Posisi tersebut dimanfaatkan VOC untuk mempengaruhi Sultan Haji agar memberontak melawan ayahnya demi kekuasaan. Persekutuannya dengan VOC membawa malapetaka bagi Kesultanan Banten dengan adanya perjanjian. Rakyat Banten pun murka dan tidak mengakui ia sebagai penguasa Kesultanan Banten. Sultan Haji berhasil menguasai Keraton Surosowan 1681 Masehi dan menjadi sultan selanjutnya. Oke, baik, di penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peristiwa penting yang ada di Kesultanan Banten. Yang pertama, satu ada taktik Banten dalam menaklukkan Pakuan Pajajaran. Jadi kita ketahui Kesultanan Banten ini sebelum menjadi Kesultanan Islam terbesar, ya khususnya di Banten, dulu merupakan bagian dari bawahan kerajaan di Pajajaran, ya. Jadi Banten ini memang berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Nah, pemberontakan ini atau pelepasan diri dari Pakuan Pajajaran ini dilakukan oleh tokoh Maulana Yusuf, di mana ia adalah seorang cucu dari Sunan Gunung Jati dan anak dari Pangeran Sabah Kingking atau Maulana Hasanuddin, ya. Ia memanfaatkan orang-orang dalam Pajajaran yang memang berminat untuk berpindah ke Islam
dan ingin membantu dalam penaklukan Pajajaran ini. Motif dalam penaklukan Pajajaran ini oleh Kesultanan Banten yang pertama itu karena Banten merasa terancam bahwa penyaluran hasil buminya dihalangi oleh kerajaan Pajajaran. Jadi ada hambatan gitu. Yang kedua, adanya tekad Maulana Yusuf untuk menyebarkan ajaran Islam ke wilayah pedalaman Jawa Barat, ya. Dan yang ketiga, adanya hasrat untuk menguasai harta rampasan perang dari kerajaan Pajajaran. Itu salah satunya motif utamanya memang ingin menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, peristiwa penting ada tokoh atau duta Prancis di Kesultanan Banten. Jadi, kita ketahui memang Banten itu sejak dulu memang terbuka, ya, terbuka dalam artian bermitra dengan orang-orang Eropa ataupun Asia lainnya dalam perdagangan, ya. Jadi motif utamanya memang dagang. Nah, ada beberapa tokoh Eropa khususnya Prancis itu punya hubungan baik dengan Kesultanan Banten, khususnya Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini ada tokoh Jan Baptiste de Julen, ya. Ia menjadi tokoh yang mitra dagang dengan Kesultanan Banten, ya. Ia memiliki peran, ya, di mana Sultan Ageng Tirtayasa ini punya hutang budi karena dulu pernah membantu dalam menaklukkan Palembang, sehingga ia memberikan dalam artian penghargaan, ya. Dia memberikan izin untuk mendirikan loji ataupun kantor dagang dan juga rumah ibadah untuk orang-orang Perancis. Ia pun memiliki sifat yang dermawan, ya, filantropis. Dia sering berderma pada rakyat Banten yang memang ekonominya rendah, ya. Dan akhir dari riwayat tokoh besar ini dari Prancis ini berakhir pada masa kekuasaan peralihan dari Sultan Ageng ke Sultan Haji yang memang bersekutu dengan VOC. Yang ketiga, ada arsitek Kesultanan Banten. Nah, ini singgungan Kesultanan Banten dengan orang-orang Tiongkok, di mana ada tokoh-tokoh yang hebat dalam bidang arsitektur, ya. Ada tokoh yang pertama itu Kaisu, ya. Dia memang tokoh arsitektur yang menjadi kepercayaan dari Sultan Banten. Dia memiliki istilahnya anak didik lah, ya, ataupun tokoh yang memang punya peran juga dalam arsitektur, yaitu Cakradana atau nama Tiongkoknya Tan Seko. Dia mempunyai peran dalam bidang infrastruktur arsitektur di Banten. Ia merupakan seorang mualaf keturunan Tiongkok yang julukannya dia itu anak emas Sultan. Jadi memang tangan kanannya Sultan Banten, ya. Ia merupakan tokoh swasta yang menggerakkan roda perekonomian di Banten, ya. Contohnya dalam bidang infrastruktur pembangunan di Banten itu dilakukan melalui tokoh Cakradana, ya. Salah satu karya terbesarnya itu adanya beberapa jembatan rantai di lingkungan Kesultanan Banten. Oke. Nah, ini salah satu bukti memang hubungan dengan dunia luar selain Eropa, Kesultanan Banten ini sangat kuat dan dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan seperti kelentengnya Awalokiteshwara. Itu salah satu bukti toleransi dalam Kesultanan Banten. Yang keempat, ada mega proyek dari Kesultanan Banten. Jadi Sultan Banten punya misi besar, proyek besar, ingin memperbaiki infrastruktur perairan dan juga sistem pertanian di Banten. Motifnya untuk memperlancar dalam menunjang perdagangan internasional. Tokoh dalam mega proyek ini dipercaya tokoh bernama Kiai Arya Mangunjaya. Ia menjadi
tokoh utama dalam kesuksesan mega proyek Sultan Banten ini. Nah, apa saja yang dibuat dalam mega proyek ini? Yang pertama itu membangun pemukiman dan perkebunan di wilayah terluar Banten. Jadi, beberapa keluarga itu gotong royong mengumpulkan beberapa pohon kelapa, ditanam, selain sebagai perkebunan, itu menjadi pertahanan alam Kesultanan Banten ketika ada serangan dari luar. Yang kedua, membuat penggalian terusan sungai. Nah, ini tujuannya untuk jalur dagang, ya, kapal-kapal kecil dalam bermitra, terus sebagai irigasi pertanian dan juga mempercepat hubungan ketika ada perang militer. Yang ketiga, itu membangun areal persawahan sebagai misi menjadikan Banten lumbung padi di bagian Jawa. Yang terakhir, yang kelima, ada riwayat orang-orang Makassar di Kesultanan Banten. Nah, orang Makassar yang kita ketahui memang hebat dalam pelayaran, ya, kita akui memang luar biasa. Mereka melakukan ekspansi, dalam artian mereka lari dari wilayahnya karena pada saat itu Kesultanan Makassar dikuasai oleh tokoh namanya Arupalaka. Ya, dia berhasil menggulingkan Sultan Makassar dan berkuasa di sana. Sehingga rakyatnya atau simpatisannya dan juga pangeran-pangeran sultan tersebut memilih untuk lari, ya, ke bagian Jawa, khususnya Banten yang memang dari dulu sudah menjadi pusat pelarian, ya, pusat pengungsi politik dari Makassar. Tokohnya ada dua pangeran bernama Karaeng Bonto Maranu dan juga Karaeng Luwu, ya. Dia dipimpin juga ada satu tokoh namanya Kasih Jala. Di Banten mereka dipekerjakan dalam proyek penggalian codetan terusan sungai. Jadi mereka pun mempunyai peran dalam mega proyek di Banten. Oke. Nah, itu peristiwa penting yang ada di Kesultanan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu peninggalan Kesultanan Banten. Yang pertama, Istana Keraton Kaibon. Keraton Kaibon berasal dari kata Kaibuan, di mana keraton ini dipersembahkan untuk Ibunda Sultan Syafiyuddin tahun 1809 sampai 1815 Masehi. Setelah wafat, Sultan Syafiyuddin digantikan oleh putranya yang masih berusia 5 tahun. Untuk sementara, pemerintah dipegang oleh ibunya yang bernama Ratu Aisyah. Istana Keraton Kaibon bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, Istana Keraton Surosawan. Istana pertama Kesultanan Banten yang dibangun oleh Maulana Hasanuddin. Keraton ini memiliki gaya bangunan mirip benteng kolonial. Keraton ini pernah mengalami 2 kali penghancuran, pertama pada masa perselisihan Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji, dan yang kedua dilakukan oleh VOC Herman Willem Dendles. Gambar Istana Keraton Surosawan bisa dilihat di samping berikut. Yang ketiga, Masjid Agung Banten. Masjid yang dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid ini memiliki percampuran gaya arsitektur Tiongkok dirancang oleh Cek Ban Cut. Arsitektur tersebut terlihat dari atap bangunan utama yang bertumpuk 5 seperti pagoda. Gambarnya bisa dilihat di samping. Yang keempat, Watu Gilang. Batu andesit berbentuk persegi panjang yang digunakan sebagai tempat pentasbihan Raja Sultan di Banten. Batu ini dipindahkan dari Pakuan ke Banten sebagai simbol berakhirnya kekuasaan Pajajaran dan dimulainya periode Banten Islam. Gambarnya bisa dilihat di samping. Yang kelima, Danau Tasikardi. Danau yang dijadikan sumber pasokan air ke Keraton Surosowan. Danau buatan yang terjadi di sebelah selatan keraton atau benteng Surosowan. Dalam penyaluran air bersih digunakan pipa besar dan kecil
yang memiliki garis tengah dari garis tengah 2 cm hingga 40 cm terbuat dari terakota. Untuk perjenihan air yang nanti digunakan sebagai air bersih bagi penduduk kota dan keraton, digunakan cara penyaringan dengan teknik pengendapan. Gambarnya bisa dilihat di samping. Yang keenam, meriam Ki Amuk. Meriam yang memiliki nama lain Rarabanya dan Ki Jamat. Di meriam ini terdapat tulisan Arab, yaitu yang pertama, Aqibah al-khairi salamah al-imam, atau buah kebaikan adalah keselamatan iman. Yang kedua yaitu Aqibah al-khairi salamah al-imani, yang artinya buah kebaikan adalah keselamatan iman. Yang ketiga, lafata illa ali la saifa ila zu al-faqar isbir ala ahwaliha la mauta ila bi ajalin, yang artinya tidak ada pemuda kecuali Ali, tidak ada pemuda kecuali Zulfikar. Sabarlah atas huru-hara, cobaan peperangan. Tidak ada kematian kecuali karena ajal. Gambarnya bisa dilihat di samping. Yang ketujuh, benteng Spilwick. Benteng ini diambil dari nama Gubernur Jenderal VOC, yakni Cornelis Jans Spilman. Benteng ini simbol kolonialisme VOC di Banten pada masa kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan VOC untuk melawan ayahnya, yaitu Tirtayasa. Gambarnya bisa dilihat di samping ini. Yang kedelapan, Masjid Pecinan Tinggi. Masjid yang dibangun di tengah pemukiman para pedagang etnis Tiongkok di Kampung Dermayon. Saat ini sisa bangunan hanya menyisakan menara dan mihrab masjid saja. Gambarnya bisa dilihat di samping ini. Yang kesembilan, Kerkhop. Kompleks pemakaman orang-orang Belanda di daerah Pamarican, Banten. Kerkhop berasal dari kata kerk, yaitu gereja, dan hof, yaitu halaman. Adanya tradisi penguburan orang Belanda di samping gereja. Makam orang-orang Belanda tersebut berukuran besar dan terbuat dari batu. Gambarnya bisa dilihat di samping. Yang ke-10 yaitu Jembatan Rante. Jembatan ini didirikan di atas kanal kota Banten Lama. Dahulu, jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara jalan menuju pusat kota dengan jalan luar kota yang dapat dinaik turunkan menggunakan rantai. Gambarnya bisa Anda lihat di samping ini. Oke, baik, di subbab terakhir ada kehancuran dari Kesultanan Banten. Ini disebabkan oleh persekutuan salah satu keturunan Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Haji dengan VOC. Ia mempunyai ambisi untuk menguasai Banten, ya, yang awalnya diberikan kepercayaan untuk mengurus urusan dalam negeri saja, tapi dia terhasut oleh politik adu domba dari VOC, di mana ia dijanjikan untuk dibantu dalam melawan ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dampaknya, persekutuan ini melemahkan Kesultanan Banten, sehingga monopoli perdagangan lada itu dikuasai oleh VOC di Selat Sunda dan Selat Malaka. Nah, setelah itu, pasca meninggalnya Sultan Haji, pengangkatan Sultan baru itu harus disetujui oleh VOC. Nah, itu sebab dari kehancuran Kesultanan Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.